Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Akuntansi Keuangan Menengah, akan mempresentasikan mengenai chapter 19 dengan dosen Pak Sparta dan kelompok kami dengan saya sendiri Laura Martin dengan NIM 20191231018 dan dua teman saya Ismiatina Pratama dengan NIM 20191231020 dan Galus Setiawati 20191231021. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Gelis Tewati. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini kita akan menjelaskan mengenai akuntansi pajak penghasilan chapter 19. Tujuan pembelajaran yang pertama itu menjelaskan dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan, kemudian mengidentifikasi masalah tambahan dalam akuntansi pajak penghasilan, kemudian menjelaskan akuntansi untuk kehilangan carryback dan loss carry forward, kemudian menjelaskan penyajian pajak penghasilan tangguhan dalam laporan keuangan. Akuntansi pajak penghasilan. Perusahaan harus mengajukan pengambilan pajak penghasilan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai, karena IFRS dan peraturan perpajakan berbeda dalam sejumlah cara. Seringkali jumlah yang dilaporkan untuk hal-hal berikut akan berbeda. Yang pertama itu adalah beban pajak penghasilan atau IFRS, kemudian pajak penghasilan harus dibayarkan atau otoritas perpajakan. Kemudian di sini ada ilustrasinya. Chelsea melaporkan pendapatannya sebesar $130.000 dan pengeluarannya sebesar $60.000 di masing-masing dari 3 tahun pertama operasinya. Untuk keperluan pajak, Chelsea melaporkan pengeluaran yang sama kepada otoritas pajak di setiap tahun. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2019, kemudian $150.000 pada tahun 2020, dan $140.000 pada tahun 2021. Apa efek pada akun pelaporan jumlah pendapatan yang berbeda untuk IFRS versus pajak? Kemudian di sini ada reportingnya, keuangan versus kena pajaknya. Yang pertama di sini ada tahun 2019-nya, revenue-nya itu $130.000, kemudian tahun 2020-nya $130.000, kemudian 2021-nya ada $130 dan totalnya ada $390. Kemudian di tax reportingnya itu pendapatannya diakui sebesar tahun 2019 $100.000, kemudian tahun 2020-nya $150.000, kemudian tahun 2021-nya ada $140.000 yang totalnya juga sama-sama sebesar $390.000. Kemudian income tax expense-nya juga berbeda karena perbedaan dari pre-tax financial income-nya sebesar $70.000, kemudian tahun 2020 di FRS reporting itu $70.000, tahun 2021 juga $70.000. Jika di tax reporting, tax income-nya itu menjadi $40.000 di tahun 2019, kemudian tahun 2020-nya $90.000, kemudian tahun 2021-nya $80.000. Totalnya yaitu $210. Kemudian di sini ada komparasinya lagi, perbedaan di buku versus pajaknya. Pada tahun 2019, income tax expense-nya itu pada IFRS-nya sebesar $28.000, tahun 2020-nya juga $28.000, tahun 2021-nya pun sama $28.000, totalnya jadi $84.000. Kemudian income tax payable-nya itu $16.000, kemudian tahun 2020-nya $36.000, kemudian tahun 2021-nya $32.000, kemudian totalnya $84.000. Di setiap perbedaannya itu tahun 2019 ada $12.000, tahun 2020 ada minus $8.000, kemudian tahun 2021 ada minus $4.000 sehingga totalnya jadi 0. Kemudian income tax expense-nya sebesar 40%, itu sebesar tahun 2019 sebesar $28.000, kemudian tahun 2020 dan tahun 2021 sama sebesar $28.000 sehingga totalnya jadi $84.000. Apakah perbedaan diperhitungkan dalam laporan keuangan? Jawabannya itu iya.
Pada tahun 2019, persyaratan pelaporan akun kewajiban pajak tangguhan meningkat menjadi $12.000. Kemudian pada tahun 2020-nya berkurang sebesar $8.000. Kemudian tahun 2021-nya berkurang lagi sebesar $4.000. Jumlah kena pajak dan dikurangi di masa depan. Perbedaan sementara adalah perbedaan antara dasar pajak aset atau kewajiban dan jumlah yang dilaporkan, membawa atau buku. Dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dikurangi di tahun-tahun mendatang. Jumlah kena pajak di masa yang akan datang. Kewajiban pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak yang harus dibayarkan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Kemudian jumlah yang didapat, aset pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan pada tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Kemudian di sini ada ilustrasi lagi. Dalam situasinya, Chelsea satu-satunya perbedaan antara basis buku dan dasar perpajakan dari aset dan kewajiban berkaitan dengan piutang yang muncul dari pendapatan yang diakui tujuan buku. Chelsea melaporkan piutang sebesar $30.000, namun dalam laporan posisi keuangan posisi keuangan dasar IFRS 31 Desember 2019, namun piutang tersebut memiliki dasar pajaknya 0. Di sini bisa terlihat pada tanggal 12, pada bulan 12, tanggal 31 2019, itu akan receivable-nya $30.000, dan di piutang dasar pajaknya 0. Kemudian di sini ada ilustrasi pada saat pembalikan selisih sementara punya Chelsea-nya. Jadi Chelsea berasumsi bahwa mereka akan mengumpulkan piutang akun dan melaporkan pengumpulannya sebesar $30.000 sebagai penerimaan kena pajak dalam pengembalian pajak di masa depan. Chelsea melakukan ini dengan mencatat kewajiban pajak tangguhan. Jadi pada tahun 2020 di sini ada selisih sebesar $20.000 karena tahun 2019-nya itu ada cumulative temporary difference-nya sebesar $30.000 dan future taxable amount-nya itu ada $10.000. Kemudian di sini ada kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan mewakili kenaikan pajak yang harus dibayarkan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Di sini ada perbedaan tahun 2019 hingga tahun 2021 pada income tax expense, IFRS, dan income tax payable. Perbedaannya di masing-masing tahun ada $12.000, minus $8.000, kemudian ada minus $4.000. Kemudian di sini income tax expense-nya dikali 40%, jadi $28 setiap tahunnya. Kemudian di sini ada ilustrasi lagi kewajiban pajak tangguhan. Karena ini adalah tahun pertama operasi untuk Chelsea, tidak ada kewajiban pajak yang ditangguhkan pada awal tahun. Chelsea menghitung beban pajak penghasilan untuk tahun 2019 sebagai berikut. Di sini ada deferred tax liability at end of 2019-nya itu sebesar $12.000. Kemudian ada pada beginning tahun 2019-nya itu 0 karena Chelsea baru memulai operasinya. Kemudian ada beban tax-nya itu 12.000 jadinya. Kemudian ada current tax expense sebesar $16.000. Kemudian income tax expense totalnya untuk tahun 2019 itu adalah $28.000. Kemudian Chelsea membuat entry untuk tahun 2019 untuk pajak penghasilannya, yaitu income tax expense di debit sebesar $28.000, kemudian income tax payable-nya ada di kredit $16.000, kemudian deferred tax liability atau kewajiban pajak tangguhan sebesar $12.000 di kredit juga. Kemudian di sini ada Chelsea membuat entry-nya pada tahun 2020
Income tax expense-nya di debit sebesar $28.000, kemudian deferred tax liability-nya ada $8.000 di debit, kemudian di kreditnya ada income tax payable sebesar $36.000. Kemudian pada tahun 2021-nya, Chelsea mencatat pajak penghasilannya sebagai berikut, yaitu debitnya income tax expense sebesar $28.000, kemudian deferred tax liability-nya sebesar $4.000, kemudian di kreditnya ada income tax payable sebesar $32.000. Kemudian di sini ada entry untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir 2021, mengurangi kewajiban pajak tangguhan sebesar $4.000. Akun kewajiban pajak tangguhan muncul sebagai berikut. Di sini ada akun yang muncul untuk di buku besarnya, di akun deferred tax liability-nya, di debit ada $8.000 dan $4.000, kemudian tahun 2019-nya di sebelah kredit ada $12.000. Kemudian di sini ada efek laporan keuangan yang terjadinya. Jadi pada tahun 2019 income tax payable-nya sebesar $16.000, kemudian deferred tax liability-nya jadi $12.000. Kemudian tahun 2020-nya income tax payable $36.000, kemudian deferred tax liability-nya $4.000, kemudian tahun 2021-nya ada income tax payable-nya sebesar $32.000 dan deferred tax liability-nya 0. Kemudian untuk for the year ended-nya, net income-nya itu pada tahun 2019 menjadi $42.000, kemudian tahun 2020-nya menjadi $42.000, dan 2021-nya sama, yaitu $42.000. Kemudian di sini ada income statement partialnya. Pada income before income tax itu sebesar $70.000, income tax expense-nya sebesar yang current-nya $16.000, kemudian deferred-nya $12.000, kemudian ditambah menjadi $28.000. Kemudian ditemukan net income, pengurangan dari income before income tax dikurang dengan income tax expense, yaitu jadi $42.000. Kemudian di sini ada ilustrasi lagi, Starfleet Corporation memiliki satu perbedaan sementara pada akhir 2018 yang akan membalikan dan menyebabkan jumlah kena pajak sebesar $55.000. Pada tahun 2019 sebesar $60.000. Pada tahun 2020 dan $75.000 pada tahun 2021. Pendapatan keuangan pre-tax Starfleet untuk tahun 2018 adalah $400.000 dan tarif pajaknya adalah 30% untuk semua tahun. Tidak ada pajak tangguhan pada awal 2018. Instruksinya yang pertama, menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk tahun 2018. Kemudian siapkan entry jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan pada tahun 2018. Kemudian di sini ada jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dan pajak tangguhan. Ilustrasinya di sini ada selama tahun 2019, Cunningham memperkirakan biaya garansinya terkait penjualan oven microwave menjadi $500.000 dibayar secara merata selama 2 tahun ke depan. Untuk tujuan buku, pada tahun 2019, Cunningham melaporkan biaya garansi dan perkiraan tanggung jawab terkait untuk jaminan $500.000 dalam laporan keuangannya. Untuk keperluan pajak, pengurangan pajak garansi tidak diperbolehkan sampai dibayarkan. Nah, kemudian di sini ada contoh penulisan pembukuannya. Kemudian di sini ada ilustrasi saat pembalikan selisih sementara. Ketika Cunningham membayar kewajiban garansi, ia melaporkan pengeluaran atau jumlah yang dikurangkan untuk keperluan pajak. Jadi Cunningham melaporkan manfaat pajak di masa depan ini pada 31 Desember 2019, laporan posisi keuangan sebagai aset pajak tangguhan. Kemudian di sini ditemukan selisih pada tahun 2020 sebesar $250.000. Kemudian ada aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan mewakili peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Kemudian di sini ada ilustrasi untuk aset pajak tangguhan.
Han Company memiliki pendapatan sebesar $900.000 untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Ini juga memiliki biaya operasi sebesar $400.000 untuk setiap tahunnya. Selain itu, Han mengumpulkan kerugian dan tanggung jawab terkait $50.000 untuk tujuan pelaporan keuangan karena litigasi yang tertunda. Han tidak dapat mengurangi jumlah ini untuk keperluan pajak sampai membayar kewajiban yang diharapkan pada tahun 2020. Akibatnya, jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2020 ketika Han menyelesaikan kewajiban, menyebabkan penghasilan kena pajak lebih rendah dari informasi keuangan pre-tax-nya. Kemudian di sini ada ilustrasi menunjukkan IFRS dan pelaporan pajak selama 2 tahun. Di sini ada ilustrasinya untuk IFRS dan tax reporting-nya. Pada tahun 2019, income tax expense-nya menjadi $180.000, kemudian tahun 2020-nya jadi $200.000. Kemudian di tax reporting-nya, tahun 2019 itu $200.000, kemudian tahun 2020-nya $180.000. Kemudian di sini ada ilustrasi lagi. Han mencatat aset pajak tangguhan sebesar $20.000 pada akhir 2019 karena mewakili pajak yang akan disimpan pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir 2019. Nah, di sini ada book basis of litigation liability-nya sebesar $50.000, kemudian tax basis-nya itu 0, jadi cumulative temporary difference at the end-nya itu ada $50.000. Kemudian tax rate-nya itu kena 40%. Jadi deferred tax asset at the end-nya itu ada $20.000. Han juga dapat menghitung aset pajak tangguhan dengan menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan karena perbedaan sementara yang dikurangkan. Di sini ditulis untuk future years-nya, future deductible amount-nya itu ada $50.000, tax rate-nya itu masih 40%, jadi deferred tax asset at the end-nya itu ada $20.000. Kemudian di sini mengasumsikan bahwa 2019 adalah tahun pertama operasi Han, dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan adalah $200.000, biaya pajak penghasilan komputasinya. Jadi, di sini ada deferred tax asset at the end-nya itu ada $20.000, kemudian deferred tax asset at beginning-nya itu 0, kemudian jadi totalnya deferred tax expense benefit-nya untuk tahun 2019 sebesar minus $20.000. Kemudian current tax expense untuk tahun 2019-nya itu dari income tax payable sebesar $200.000. Jadi total untuk income tax expense-nya itu ada $180.000. Kemudian Han dapat menyiapkan entry jurnal untuk akhir 2019 sebagai berikut, yaitu yang pertama, income tax expense sebesar $180.000 di debit, kemudian deferred tax asset-nya ada $20.000 di debit, kemudian ada income tax payable $200.000 di kredit. Kemudian di sini ada perhitungan beban pajak penghasilan untuk tahun 2020. Income tax expense totalnya itu jadi $200.000. Pada akhir 2020, jurnal yang harus disiapkan adalah income tax expense di debit $200.000, kemudian deferred tax asset-nya itu ada $20.000. Income tax expense-nya $200.000, kemudian di kredit ada deferred tax asset $20.000, kemudian income tax payable-nya ada $180.000. Kemudian di sini ada efek laporan keuangannya pada year end tahun 2019 itu income tax payable-nya menjadi $200.000, kemudian deferred tax asset-nya jadi $20.000. Kemudian tahun 2020-nya ada $180.000 untuk income tax payable, kemudian deferred tax asset-nya jadi 0. Kemudian Han Company menyiapkan income statement-nya untuk tanggal 31 Desember 2019 bagi berikut. Revenue-nya menjadi $900.000, kemudian expense-nya atau operating $400.000, litigation loss-nya itu ada $50.000, kemudian jadi income before income tax itu $450.000. Kemudian
pengurangan untuk income tax expense-nya. Yang pertama itu dari current-nya $200.000, kemudian deferred-nya $20.000, menjadi $180.000, maka net income untuk 31 Desember 2019-nya menjadi $270.000. Kemudian aset pajak tangguhan. Ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir tahun 2020 mengurangi aset pajak tangguhan sebesar $20.000. Kemudian di sini ada pencatatan akunnya di tahun 2019 $20.000 di debit, kemudian pada tahun 2020-nya di kredit $20.000. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Ismiyati. Aset pajak tangguhan. Ilustrasi, Columbia Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2018 yang akan berbalik dan menyebabkan jumlah yang dapat dikurangkan sebesar $50.000 pada tahun 2019, $65.000 pada tahun 2020, dan $40.000 pada tahun 2021. Pendapatan keuangan sebelum pajak Columbia untuk tahun 2018 adalah $200.000 dan tarif pajak sebesar 34% untuk sepanjang tahun. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2018. Columbia berharap dapat menguntungkan di masa depan. Instruksi A. Hitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang untuk 2018. B. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2018. Untuk yang A, ilustrasi income itu di sini ada financial income di tahun 2018 $200.000, temporary div-nya itu 2018 ada $155.000, maka total taxable income-nya itu ada $355.000. Untuk 2019 ada minus $50.000, maka taxable income-nya minus $50.000. Untuk 2020 ada minus $65.000, taxable income-nya minus $65.000. Dan 2021 ada minus $40.000, maka total taxable income itu $40.000. Untuk tax rate-nya 34%, maka total dari income tax-nya di current year atau 2018 $120.700, untuk di tahun 2019 $17.000, untuk tahun 2020 $22.100, untuk tahun 2021 $13.600. Untuk yang B, pencatatan jurnalnya ialah income tax expense $68.000 di debit, deferred tax asset $52.700 di debit, dan income tax payable $120.700 di kredit. Akuntansi pajak penghasilan, aset pajak tangguhan, non-pengakuan. Perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar tidak akan merealisasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Kemungkinan berarti tingkat kemungkinan setidaknya sedikit lebih dari 50%. Aset pajak tangguhan non-pengakuan. Ilustrasi, Callaway Corp memiliki akun aset pajak tangguhan dengan saldo €150.000 pada akhir 2018 karena perbedaan temporer kumulatif tunggal sebesar €375.000. Pada akhir 2019, perbedaan temporer yang sama ini telah meningkat menjadi jumlah kumulatif €500.000. Penghasilan kena pajak untuk 2019 adalah €850.000. Tarif pajak 40% untuk semua tahun. Untuk instruksinya, dengan asumsi bahwa ada kemungkinan €30.000 dari aset pajak tangguhan tidak akan terrealisasikan, buatlah jurnal pada akhir tahun 2019 untuk mengakui probabilitas ini. Untuk financial income-nya di tahun 2019 ada $725.000. Temporary difference-nya ini 2018 ada $375.000. Maka total taxable income-nya $375.000, 2019 ada $125.000, maka total taxable-nya ini €850.000. Untuk temporary difference di tahun 2020 ini ada $500.000 minus. Tax rate-nya 40%, maka total dari income tax 2018 $150.000, total income tax dari 2019 $340.000, dan total income tax dari 2020 ada minus $200.000.
Untuk pencatatan jurnalnya ada di income tax expense 290.000, deferred tax asset 50.000 di debit, dan di kreditnya ada income tax payable 340.000. Income tax expense di debit 30.000 dan deferred tax assetnya itu 30.000 di kredit. Masalah tambahan penyajian laporan laba rugi. Untuk di sini ada semacam rumusnya, income tax payable or refundable, ditambah change in deferred income tax sama dengan total income tax expense or benefit. Dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat diatribusikan pada operasi yang dilanjutkan. Penyajian laporan laba rugi, mengingat informasi sebelumnya terkait Chelsea Inc., Chelsea melaporkan laba rugi sebagai berikut. Untuk income statement for the year ending Desember 31, revenue-nya ada $130.000, expense-nya ada $60.000, income before income tax-nya $70.000, income tax expense-nya current-nya ada $16.000, deferred-nya ada $12.000, total $28.000, maka net income-nya menjadi $42.000. Masalah tambahan, perbedaan spesifik, dan perbedaan sementara. Untuk perbedaan sementara ini ada dua, perbedaan temporer kena pajak, kewajiban pajak tangguhan, dan yang kedua ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan aset pajak tangguhan. Perbedaan sementara, pendapatan atau keuntungan dikenakan pajak setelah diakui dalam pendapatan keuangan, suatu aset misalnya piutang atau investasi, dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset tersebut dipulihkan. Contohnya, 1. Penjualan dicatat dengan basis akrual untuk tujuan pelaporan keuangan yang berdasarkan angsuran atau tunai untuk tujuan perpajakan. 2. Kontrak dicatat dengan metode persentase menyelesaikan untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode pemulihan biaya atau metode laba nol untuk tujuan perpajakan. Investasi dicatat dengan metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode biaya untuk tujuan perpajakan. 4. Keuntungan konversi aset non-moneter yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Kelima, ada keuntungan kepemilikan. Yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan, termasuk penggunaan opsi nilai wajar, tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Perbedaan sementara, beban atau kerugian dapat dikurangkan setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Liabilitas atau aset kontra dapat diakui untuk beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika liabilitas tersebut diselesaikan. Contohnya, kewajiban jaminan produk, taksiran kewajiban terkait dengan operasi atau restrukturisasi yang dihentikan. 2. Akrual litigasi. B. Beban piutang tak tertagih yang diakui dengan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan, metode penghapusan langsung yang digunakan untuk tujuan perpajakan. 4. Ada beban kompensasi berbasis saham. 5. Kerugian kepemilikan yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan, termasuk penggunaan opsi nilai wajar, tetapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Perbedaan atau keuntungan dapat dikenakan pajak sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Kewajiban dapat diakui atas pembayaran uang muka barang atau jasa yang akan diberikan di tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan perpajakan uang muka termasuk dalam pendapatan kena pajak setelah menerima uang tunai. Pengorbanan di masa depan untuk menyediakan barang atau jasa atau pengembalian dana di masa mendatang untuk mereka membatalkan pemesanan mereka. Yang menyelesaikan kewajiban akan menyelesaikan jumlah yang akan dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Contohnya, 1. Langganan diterima di muka, 2. Diterima sewa di muka, 3. Penjualan dan penyewaan kembali untuk tujuan pelaporan keuangan atau penangguhan pendapatan, tetapi dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan perpajakan. 4. Kontrak dibayar di muka dan royalti diterima di muka.
Perbedaan sementara, beban atau kerugian dapat dikurangkan sebelum diakui dalam pendapatan keuangan. Biaya suatu aset mungkin telah dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pengeluaran untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima pada pemulihan masa depan dari jumlah aset untuk pelaporan keuangan atau melalui penggunaan atau penjualan akan melebihi basis pajak yang tersisa dari aset dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang. Contohnya, 1. Properti yang dapat didepresiasi, sumber daya yang dapat dihabiskan, dan barang tak berwujud. 2. Dana pensiun yang dapat dikurangkan melebihi biaya. 3. Biaya dibayar di muka yang dipotong dari pengembalian pajak dalam periode pembayaran. 4. Biaya pengembangan yang dipotong atas SPT dalam periode pembayaran. Perbedaan spesifik, aspek asal balik dari perbedaan sementara. 1. Ada perbedaan temporer yang berasal dari perbedaan awal antara dasar buku dan dasar pengenaan pajak dari suatu aset atau kewajiban. 2. Membalikan perbedaan terjadi saat menghilangkan perbedaan temporer yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghilangkan pengaruh pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Perbedaan permanen, hasil dari item itu, 1. Memasukkan ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah ke dalam pendapatan kena pajak, atau masukkan ke dalam pendapatan kena pajak tetapi tidak pernah ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak. 2. Ada mempengaruhi hanya periode terjadinya. 3. Jangan menimbulkan jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan di masa depan. Ada 4. Tidak ada konsekuensi pajak tangguhan yang harus diakui. Perbedaan permanen, item diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak untuk tujuan perpajakan. Contohnya, 1. Bunga diterima atas beberapa jenis kewajiban pemerintah, biaya-biaya yang timbul untuk memperoleh penghasilan kena pajak, denda dan biaya akibat pelanggaran hukum. Sumbangan amal diakui sebagai biaya tetapi terkadang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Item diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak untuk tujuan pelaporan keuangan. Contohnya, 1. Persentase penipisan, sumber daya alam yang melebihi biayanya. 2. Pemotongan dividen yang diterima dari korporasi lain terkadang dianggap bebas pajak. Perbedaan spesifik, lakukan hasil berikut. Jumlah pengurangan masa depan sama dengan aset pajak tangguhan. Jumlah kena pajak masa depan sama dengan kewajiban pajak tangguhan. Perbedaan permanennya ada 1. Sistem penyusutan dipercepat digunakan untuk tujuan perpajakan dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. 2. Seorang tuan tanah mengumpulkan sejumlah uang sewa di muka, sewa yang diterima dikenakan pajak pada periode saat diterima. 3. Beban timbul untuk memperoleh penghasilan bebas pajak. Next. Biaya jaminan dan jaminan diestimasi dan diaktualkan untuk tujuan pelaporan keuangan. 5. Penjualan angsuran investasi dicatat dengan metode akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode angsuran untuk tujuan perpajakan. 6. Bunga diterima atas investasi dalam kewajiban pemerintah bebas pajak. Next. Untuk contoh soalnya ada Hafasi SPM melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 80.000 euro pada tahun 2019. Hal-hal berikut menyebabkan pendapatan kena pajak berbeda dari pendapatan keuangan sebelum pajak. Depresiasi pada pengembalian pajak lebih besar dari depresiasi pada laporan laba rugi sebesar 16.000 euro. Sewa yang dikumpulkan pada pengembalian pajak lebih besar dari sewa yang diperoleh di laporan laba rugi sebesar 27 euro. Denda untuk polusi muncul sebagai biaya 11.000 euro pada laporan laba rugi. Tarif pajak Hafasi adalah 30% untuk semua tahun dan perusahaan mengharapkan untuk melaporkan pendapatan kena pajak di semua tahun mendatang. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2019. Untuk taxable income-nya di current year ada tahun 2019 untuk financial income-nya 80.000 dikurangi excess tax depreciation 16.000
ada excess rent collected-nya itu 27.000, fines permanennya 11.000, maka totalnya ada 102.000. Untuk deferred asset-nya ada di excess rent collected-nya itu minus 27.000 euro, maka total taxable income-nya 27.000 euro. Untuk deferred liability-nya di excess tax depreciation-nya ada 16.000 euro, maka total taxable income-nya 16.000 euro. Untuk tarif pajaknya ada 30%, maka income tax di 2019 30.600. Di deferred asset-nya ada minus 8.100 euro, untuk deferred liability-nya ada 4.800 euro. Maka pencatatan jurnalnya income tax expense 27.300, di debit deferred tax asset-nya 8.100, deferred tax liability 8.100, deferred tax liability 4.800 di kredit, income tax payable 30.600. Masalah tambahan pertimbangan tarif pajak masa depan. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini yang menjadi efektif untuk tahun-tahun mendatang tertentu ketika menentukan tarif pajak yang akan diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, uang harus menggunakan tarif saat ini. Ilustrasi uang grup pada akhir tahun 2016 memiliki selisih temporer kumulatif berikut ini sebesar 300.000 yen, dihitung seperti pada di gambar. Book basis of depreciable assetnya ada 1 juta yen, tax basis of depreciable assetsnya 700.000, maka kumulatif temporary difference-nya itu ada 300.000 yen. Asumsikan bahwa 300.000 yen akan berbalik dan menghasilkan jumlah karena pajak di masa depan dengan tarif pajak yang berlaku ditampilkan. Untuk future taxable amounts-nya di tahun 2017 ada 80.000, 2018 ada 70.000, 2019 60.000, 2020 ada 50.000, 2021 ada 40.000, totalnya ada 300.000. Untuk tarif pajaknya 40%, maka deferred tax liability di tahun 2017 ada 32.000, 2018 28.000, 2019 21.000, 2020 15.000, dan 2021 ada 12.000, maka totalnya ada 108.000 yen. Total kewajiban wajib pajak tangguhan pada akhir tahun 2016 adalah 108.000 yen. Uang hanya dapat menggunakan tarif pajak selain tarif saat ini ketika tarif pajak di masa mendatang telah diberlakukan. Kedua, jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, uang harus menggunakan tarif saat ini. Revisi tarif pajak masa depan. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan melaporkan efeknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan selama periode perubahan. Revisi tarif pajak masa depan. Ilustrasi asumsikan pada 10 Desember 2018 sebuah undang-undang pajak penghasilan baru ditandatangani menjadi undang-undang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 35%, berlaku efektif 1 Januari 2020. Jika hostile company memiliki satu perbedaan temporer pada awal tahun 2018 terkait dengan 3 juta dolar kelebihan penyusutan pajak, maka ia memiliki akun kewajiban pajak tangguhan dengan saldo 1.200.000 dolar dikali 3 juta dolar dikali 40% pada 1 Januari 2018. Jika jumlah kena pajak terkait dengan perbedaan ini dijadwalkan untuk terjadi secara merata pada tahun 2019, 2020, dan 2021, kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2018 adalah 1.100.000 dolar. Future taxable amounts untuk tahun 2019 ada 1 juta dolar, 2020 1 juta dolar, dan 2021 ada 1 juta dolar, maka totalnya menjadi 3 juta dolar. Untuk tarif pajaknya 40% di tahun 2019, maka deferred tax liability-nya 400.000. Untuk tarif pajak 2020 35%, deferred tax liability-nya ada 350.000. Untuk tarif pajak di 2021 ada 35%, maka deferred tax liability-nya 350.000, maka totalnya menjadi 1.100.000.
Hostel oleh karena itu mengakui penurunan sebesar $100.000 atau dikali $1.200.000 dikurangi $100.000 didapat dari $1.200.000 dikurangi $1.100.000 pada akhir tahun 2018 dalam kewajiban pajak tanggungan sebagai berikut. Future taxable amounts-nya di tahun 2019 1 juta, 2020 1 juta, dan 2021 ada 1 juta. Untuk tarif pajaknya 40% 2019 menjadi 400.000, untuk tarif pajak 2020 35% menjadi 350.000, dan tarif pajak di tahun 2021 35% maka menjadi 350.000. Maka pencatatan jurnalnya menjadi daftar tax liability 100.000 di debit dan income tax expense 100.000 di kredit. Akuntansi kerugian operasi bersih. Akuntansi kerugian operasional bersih atau biasa disebut NOL adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Undang-Undang Perpajakan mengizinkan pembayaran pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya. Akumulasi kerugian dan pengembalian kerugian. Loss carryback atau mundur 2 tahun dan maju 2 tahun, kerugian harus diterapkan pada tahun paling awal terlebih dahulu. Jadi ini ada skemanya untuk loss carryback, misalkan ditampil tahun 2019, maka 2 tahun sebelumnya yaitu 2017 dan 2018 itu loss carryback atau 2 tahun sebelumnya. Untuk loss carry forward itu 20 tahun ke depan, yaitu 2020 sampai dengan 2039. Loss carryback dapat memilih untuk melupakan carryback kerugian dan kerugian carry forward 20 tahun. Next. Ilustrasi contoh dari loss carryback atau 2 tahun sebelumnya atau 2 tahun ke belakang untuk Grow Inc. tidak memiliki perbedaan temporer atau permanen. Grow mengalami yang berikut ini. Untuk taxable income of loss di tahun 2015 ada 50.000, tax rate-nya 35%, tax paid-nya $17.500, untuk 2016 100.000, tarif pajak 30%, pajak yang dibayarkan 30.000, 2017 200.000, tarif pajak yang 40.000, pajak yang dibayarkan 80.000, untuk 2018 minus 500.000. Pada tahun 2018, Grow mengalami kerugian operasional bersih yang diputuskan untuk dibawa kembali. Maka untuk ilustrasi perhitungan loss carryback-nya ini, taxable income atau loss di tahun 2015 50.000, 2016 100.000, untuk 2017 200.000, untuk 2018 minus 500.000. Untuk tarifnya masing-masing di 2015 35%, maka income tax-nya menjadi 17.500. Tarif pajak di 2016 30%, maka menjadi 30.000. Untuk tarif pajak di 2017 ada 40% menjadi $80.000. Untuk NOL schedule, di sini ada taxable income-nya. Untuk 2015 50.000, 2016 100.000, 2017 200.000, dan 2018 ada minus 500.000. Untuk carryback-nya ini 2015 ada 0, 2016 minus 100.000, 2017 ada minus 200.000, ada 2018 ada 300.000. Maka taxable income-nya di tahun 2015 50.000 dan 2018 minus 200.000. Untuk tarif pajak di 2015 35%, maka income tax revise-nya ini ada $17.500. Maka refund-nya ini ada 30.000 di tahun 2016 dan 80.000 di tahun 2017. Ilustrasi selanjutnya dicatat di jurnal entry 2018, income tax refund receivable $110.000 didapat dari total refund atau 30.000 ditambah 80.000 untuk income tax refund receivable-nya 110.000 di debit dan benefit due to loss carryback income tax expense-nya 110.000 di kredit. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Laura Martin.
Next. Contoh loss carry forward-nya. Di sini tadi ada ilustrasinya 2015, taxable income-nya 50.000, 2016 100.000, 2017 200.000, 2018 minus 500.000. Untuk carry back-nya 2015 0, 2016 minus 100.000, 2017 minus 200.000, 2018 300.000. Taxable income-nya 2015 50.000, terus 2018-nya minus 200.000. Untuk rate-nya 2015 35%, 2016 30%, 2017 40%, 2018 40%. Maka income tax-nya revise-nya 2015 17.500, 2016 tidak ada, 2017 tidak ada, 2018 minus 80.000. Sebagai tambahan untuk mencatat $110.000 manfaat karena kerugian yang dibawa kembali, Grow-in mencatat dampak pajak dari kerugian yang dibawa sebesar $200.000 sebagai aset pajak tangguhan sebesar $80.000 dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan yang berlaku adalah 40%. Entry-nya dibuat sebagai berikut. Di debit, deferred tax asset-nya 80.000, di kredit benefit to loss carry forward-nya income tax expense-nya 80.000. Next. Pada carry forward pengakuannya, kedua akun yang dikreditkan tersebut adalah pos beban pajak kontra penghasilan yang disajikan Grow pada laporan laba rugi 2018 yang ditampilkan. Grow-in income statement partial for 2018. Di sini ada operating loss before income tax-nya minus 500.000, income tax benefit yang terdiri dari benefit due to loss carry back 110.000, benefit due to loss carry forward 80.000, totalnya 190.000. Jadi net loss-nya minus 310.000. Untuk 2019, asumsikan bahwa Grow kembali ke operasi yang menguntungkan dan memiliki pendapatan kena pajak $250 sebelum penyesuaian untuk carry forward 0. Dikenakan tarif pajak 40%. Di sini di tahun 2018 taxable income-nya minus 500.000, di 2019 250.000. Carry forward-nya 2018 300.000, 2019 minus 200.000. Taxable income-nya 2018 minus 200.000, 2019 50.000. Rate-nya 40%. Income tax-nya di 2018 minus 80.000, di 2019 $20.000. Untuk entry jurnalnya, di debit income tax expense-nya 100.000, di kredit deferred tax asset-nya 80.000, dan income tax payable di kredit 20.000. Laporan laba rugi tahun 2019 tidak melaporkan pengaruh pajak baik dari kerugian yang dibawa kembali atau akumulasi kerugian karena Grow telah melaporkan keduanya sebelumnya. Di sini ada Grow-in income statement partial for 2019. Income before income tax-nya 250.000, income tax expense-nya terdiri current 20.000, deferred-nya 80.000. Jadi totalnya 100.000. Maka net income-nya 150.000. Next. Carry forward non-recognition, asumsikan bahwa Grow tidak akan mewujudkan seluruh penerusan nol di tahun-tahun mendatang. Dalam situasi ini, Grow tidak mengakui aset pajak tangguhan atas kerugian yang dibawa karena kemungkinan besar tidak akan merealisasikan carry forward tersebut. Grow membuat entry jurnal berikut pada tahun 2018. Di debit, income tax refund receivable 110.000, di kredit benefit due to loss carry back income tax expense 110.000. Di sini ada Grow-in income statement-nya untuk 2018, operating loss before income tax-nya minus 500.000, untuk income tax benefit due to loss carry back-nya 110.000, maka net loss-nya 390.000. Pada tahun 2019, dengan asumsi bahwa Grow memiliki pendapatan kena pajak $250.000, sebelum mempertimbangkan carry forward yang dikenakan tarif pajak 40%, Grow menyadari aset pajak tangguhan. Grow mencatat entry berikut ini.
Di debit deferred tax asset-nya 80.000, di kredit benefit due to loss carry forward-nya 80.000. Di debit income tax expense-nya 100.000, di kredit deferred tax asset-nya 80.000 dan income tax payable-nya 20.000. Dengan asumsi bahwa Grow memperoleh pendapatan untuk 2019 dari operasi yang dilanjutkan, dia menyiapkan laporan laba rugi seperti yang ditunjukkan. Grow in income statement parsial untuk 2019-nya, income before income tax-nya 250.000. Income tax expense-nya current 20.000, deferred 80.000, benefit to loss carry forward-nya minus 80.000. Maka totalnya 20.000 dan mendapatkan net income sebesar 230.000. Non-recognition revisit-nya, apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah ada pendapatan kena pajak yang cukup atau akan ada dalam periode penerusan yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Untuk laporan posisi keuangan atau statement of financial position-nya, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah, tetapi mungkin saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Aktiva pajak tangguhan bersih atau kewajiban pajak tangguhan bersih dilaporkan pada bagian tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak pendapatan untuk melanjutkan operasi yang dihentikan, penghasilan komprehensif lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Komponen beban manfaat pajak penghasilan dapat meliputi 1. Beban manfaat pajak saat ini. 2. Setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak kini periode lalu. 3. Jumlah beban manfaat pajak tangguhan yang terkait dengan asal mula dan pemulihan perbedaan temporer. 4. Jumlah beban manfaat pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. 5. Jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang belum diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode lalu yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tangguhan. Rekonsiliasi pajak. Perusahaan menyediakan rekonsiliasi numerik antara beban pajak manfaat dan produk laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar tarif pajak yang berlaku dihitung, atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Sini ada review metode asset liability. IASB percaya bahwa metode aset kewajiban, kadang-kadang disebut sebagai pendekatan kewajiban, adalah metode yang paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Contoh komprehensif interperiod alokasi pajak. Akai Ltd yang mulai beroperasi pada awal 2018 memproduksi berbagai produk berdasarkan kontrak. Setiap kontrak menghasilkan pendapatan 80.000 yen. Beberapa kontrak Akai mengatur agar pelanggan membayar secara angsuran. Berdasarkan kontrak ini, akan mengumpulkan 1/5 dari pendapatan kontrak di masing-masing 4 tahun berikutnya. Untuk tujuan pelaporan keuangan, perusahaan mengakui pendapatan pada tahun penyelesaian atau accrual basis. Untuk tujuan perpajakan, akan mengakui pendapatan pada tahun penerimaan kas dasar angsuran. Di bawah ini disajikan informasi terkait operasi Akai untuk 2018. 1. Pada 2018, perusahaan menyelesaikan 7 kontrak yang memungkinkan pelanggan membayar secara angsuran. Akai mengakui pendapatan terkait sebesar 560.000 yen untuk tujuan pelaporan keuangan. Ini melaporkan hanya pendapatan 112.000 yen dari penjualan angsuran pada pengembalian pajak 2018.
Perusahaan mengharapkan penagihan piutang terkait di masa mendatang akan menghasilkan jumlah kena pajak 112.000 yen di masing-masing 4 tahun ke depan. 2. Pada awal 2018, Akai membeli aset yang dapat disusutkan dengan biaya 540.000 yen. Untuk tujuan pelaporan keuangan, Akai mendepresiasi aset tersebut dengan menggunakan metode garis lurus selama 6 tahun masa kerja. Jadwal penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangan dan perpajakan disajikan sebagai berikut. Ini untuk tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, sampai 2023. Untuk depreciation for financial reporting purpose-nya semuanya sama 90.000, total 540.000. Untuk depreciation for tax purposes-nya 2018 108.000 yen, 2019 172.800, 2020 103.680, 2021 62.208, 2022 62.208, 2023 31.104, dan totalnya 540.000 yen. Untuk difference-nya 2018 minus 18.000, 2019 minus 82.800, 2020 minus 13.680, 2021 27.792, 2022 27.792, dan 2023 58.896. Untuk totalnya 0. 3. Perusahaan menjamin produknya selama 2 tahun sejak tanggal penyelesaian kontrak. Selama tahun 2018, kewajiban jaminan produk yang diperoleh untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 200.000 yen. Dan jumlah yang dibayarkan untuk pemenuhan kewajiban jaminan adalah 44.000 yen. Akai mengharapkan untuk menyelesaikan sisa 156.000 yen dengan pengeluaran 56.000 yen pada tahun 2019 dan 100.000 yen pada tahun 2020. 4. Pada tahun 2018, pendapatan bunga obligasi pemerintah tidak kena pajak adalah 28.000 yen. 5. Selama 2018, denda dan denda yang tidak dapat dikurangkan sebesar 26.000 telah dibayarkan. 6. Pendapatan keuangan sebelum pajak untuk 2018 berjumlah 412.000 yen. 7. Tarif pajak yang dilakukan sebelum akhir 2018 adalah di tahun 2018 50%, 2019 dan tahun selanjutnya 40%. 8. Periode akuntansi adalah tahun kalender. 9. Perusahaan diharapkan memiliki penghasilan kena pajak di tahun-tahun mendatang. Beban atau manfaat pajak tangguhan dan ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan 2018. Di sini ada perhitungan total beban pajak penghasilan 2018, current tax expense for 2018 50.000 yen, deferred tax expense for 2018 124.000. Maka totalnya income tax expense for 2018 174.000. Untuk jurnalnya di debit income tax expense 174.000, deferred tax asset 62.400, di kredit income tax payable 50.000 dan deferred tax liability 186.400. Financial Statement Presentation 2018. Perusahaan harus mengklasifikasikan aset dan kewajiban pajak tangguhan sebagai lancar dan tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, aset pajak tangguhan dijaring terhadap liabilitas pajak tangguhan untuk menghitung aset atau liabilitas tangguhan bersih. Di sini ada temporary difference-nya, ada resulting deferred tax-nya, aset sama liability. Installment sales-nya 179.200 di liability, depreciation-nya 7.200. Untuk warranty cost-nya di aset minus 62.400, maka totalnya aset minus 62.400 dan liability 186.400. Non-current liabilities-nya, deferred tax liability-nya 124.000 dari 186.400 dikurang 62.400. Untuk current liabilities-nya ada income tax payable 50.000. Income before income tax-nya 412.000. Income tax expense-nya meliputi current 50.000, deferred-nya 124.000. Maka totalnya 174.000. Dan akan mendapatkan net income sebesar 238.000. Di sini ada soal untuk E18.4. Tentukan harga transaksi Jupiter Company menjual barang kepada Danone Inc.
dengan menerima wesel pagi pada tanggal 2 Januari 2019. Barang tersebut memiliki harga jual $610.000. Harga pokoknya $500.000. Persyaratannya adalah 30 bersih. Namun, jika Danone membayar dalam 5 hari, ia menerima diskon tunai sebesar $10.000. Sejarah masa lalu menunjukkan bahwa diskon tunai akan diambil. Pada 28 Januari 2019, Danone melakukan pembayaran ke Jupiter untuk harga jual penuh. Instruksinya, buat jurnal untuk mencatat penjualan dan harga pokok penjualan terkait untuk Jupiter Company pada tanggal 2 Januari 2019 dan pembayaran pada tanggal 28 Januari 2019. Asumsikan bahwa Jupiter Company mencatat transaksi 2 Januari 2019 menggunakan net metode. Untuk yang B, siapkan jurnal untuk mencatat penjualan dan harga pokok penjualan terkait untuk Jupiter Company pada tanggal 2 Januari 2019 dan pembayaran pada tanggal 28 Januari 2019. Asumsikan bahwa Jupiter Company mencatat transaksi 2 Januari 2019 dengan menggunakan metode bruto. Untuk jawabannya, di sini untuk yang A, 2 Januari 2017, ada not receivable di debit 600.000, di kredit sales revenue 600.000. Ini didapatkan dari 610.000 dikurang 10.000. Di debit ada cost of goods sold-nya 500.000, di kredit inventory 500.000. Dari jurnal entry-nya yang didapatkan 28 Januari 2017 yaitu di cash, di debit 610.000, di kredit, notes receivable 600.000, sales discounted for VAT 10.000 di kredit. Untuk yang B, pada 2 Januari 2017, di debit not receivable 610.000, di kredit sales revenue 610.000. Di debit COGS-nya 500.000, di kredit inventory 500.000. Pada 28 Januari 2017, di debit cash-nya 610.000, di kredit not receivable 610.000. Di sini dibuatkan note bahwa the value of money is not considered because the contract is less than a year. Soalnya kontraknya kurang dari setahun. Jadi kalau pembayarannya selama 5 hari di antara net metode ini, maka entry jurnalnya akan mendapatkan di debit cash-nya 600.000, di kreditnya not receivable 600.000. Jika pembayaran di antara 5 hari ini, di antara the gross method, di antara metode brutonya, maka entry jurnalnya di debit cash 600.000, di debit sales discount-nya 10.000, dan di kredit not receivable 610.000. Selanjutnya ada P18.4. Mengalokasikan harga transaksi diskon nilai waktu. Ekonomi Appliance Company memproduksi peralatan harga rendah tanpa embel-embel yang sangat diminati untuk unit penyewaan. Harga dan informasi biaya pada produk utama ekonomi adalah sebagai berikut. Untuk itemnya ada kulkas, harga jual mandiri atau biayanya sebesar $500, untuk biayanya $260. Kisarannya $560 dengan biaya $275, dan stackable washer atau dryer unitnya $700 dengan biaya $400. Pelanggan dapat berkontraksi untuk membeli baik secara individual dengan harga yang dinyatakan atau bundle 3 item dengan harga $1.800. Harga bundle termasuk pengiriman dan instalasi. Ekonomi juga menyediakan instalasi atau bukan kewajiban kinerja yang terpisah. Instruksinya mengenai persyaratan terkait dengan pengaturan pendapatan independen berikut untuk ekonomi Appliance Company, yaitu A. Pada 1 Juni 2019, ekonomi menjual 100 unit mesin cuci atau pengering tanpa instalasi ke LaPlante Rentals seharga $70.000. LaPlante adalah pelanggan yang lebih baru dan tidak yakin bagaimana produk ini akan bekerja di unit sewa yang lebih lama. Ekonomi menawarkan hak istimewa dan perkiraan pengembalian 60 hari. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan penjualan pada produk ini, 4% dari unit akan dikembalikan. Siapkan entry jurnal untuk penjualan dan biaya terkait barang yang dijual pada 1 Juni 2019. Untuk yang B, manajer properti Yellowcard mengoperasikan gedung apartemen mahasiswi kelas atas. Pada 1 Mei 2019, ekonomi menandatangani kontrak dengan Yellowcard untuk bundle 300 peralatan yang akan dikirim dan dipasang di salah satu bangunan barunya.
Yellowcard membayar tunai 20% pada penandatanganan kontrak dan akan membayar saldo pada saat pemasangan paling lambat 1 Agustus 2019. Siapkan entry jurnal untuk ekonomi pada 1 Mei 2019 dan 1 Agustus 2019 ketika semua peralatan dipasang. Untuk yang C, mengacu pada pengaturan sebagiannya, yaitu pada bab B, ini akan membantu Yellowcard mengamankan perjanjian sewa dengan siswa jika pengiriman dan pemasangan bandel peralatan dapat diselesaikan pada 1 Juli 2019. Yellowcard menawarkan pembayaran bonus 10% jika ekonomi dapat menyelesaikan pengiriman dan pemasangan pada 1 Juli 2019. Ekonomi memperkirakan peluangnya untuk memenuhi tenggat waktu bonus menjadi 90%. Berdasarkan sejumlah kontrak sebelumnya dengan skala serupa. Ulangi persyaratan untuk bagian B mengingat ketentuan bonus ini. Asumsikan instalasi selesai pada 1 Juli 2019. Untuk yang D, Epic Rentals ingin memanfaatkan harga bandel untuk proyek 400 unitnya. Pada 1 Februari 2019, ekonomi menandatangani kontrak dengan Epic seharga 400 bandel. Berdasarkan perjanjian, ekonomi akan memegang bandel peralatan di gudangnya sampai unit sewa baru siap dipasang. Epic membayar 10% tunai pada penandatanganan kontrak. Pada 1 April 2019, ekonomi menyelesaikan pembuatan peralatan dalam urutan bandel Epic dan menempatkannya di gudang. Ekonomi dan Epic telah mendokumentasikan pengaturan gudang dan mengidentifikasi unit yang ditunjuk untuk Epic. Unit-unit siap dikirim dan ekonomi mungkin tidak menjual unit-unit ini kepada pelanggan lain. Menyiapkan entry jurnal untuk ekonomi pada 1 Februari 2019 dan 1 April 2019. Di sini untuk yang A, entry jurnalnya pada 1 Juni 2017 di debit account receivable 70.000, di kredit sales revenue 70.000. Di debit COGS-nya 40.000, di kredit inventory 40.000. Ini didapatkan dari 400 dikali 100. Untuk 1 Juni 2017 di debit ada account receivable 70.000, di kredit ada refund liability 2.800 dan sales revenue 67.200. Di debit ada COGS 38.400 dan estimated inventory returns-nya 1.600, di kredit inventory-nya 40.000. Untuk jurnal yang B, pada 1 Mei 2017 di debit ada cash 108.000, didapatkan dari 20 dikali 300 dikali 1.800 dolar. Di kreditnya juga 108.000, yaitu dari unearned sales revenue. Yang 1 Agustus 2017 di debit ada cash 432.000 dan unearned sales revenue 108.000. Maka di kreditnya sales revenue 540.000. Pada bagian C, 1 Mei 2017 di debit ada cash 108.000 dan di kredit unearned sales revenue 108.000. Pada 1 Juli 2017 di debit ada cash 486.000, unearned sales revenue 108.000 dan di kredit sales revenue-nya 594.000. Di debit ada COGS 280.500 dan di kredit inventory-nya 280.500. Pengenalan pembayaran bonus menimbulkan perubahan harga transaksi untuk pengaturan pendapatan. Untuk memasukkan penyesuaian perkiraan manajemen tentang jumlah pertimbangan yang akan berhak oleh ekonomi, hanya dengan 2 kemungkinan hasil, ekonomi menggunakan pendekatan jumlah yang paling mungkin, menghasilkan harga transaksi. 594.000 dolar, yaitu dari 540.000 dikali 1,10. Untuk yang D, ini adalah tagihan dan pengaturan penahanan. Tampaknya kriteria Epic telah memperoleh kontrol atas bandel peralatan terpenuhi, yaitu A, alasan pengaturan penagihan dan penahanan harus substantif. Yang B, produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik Epic Rentals. Yang C, produk saat ini harus siap untuk transfer fisik ke Epic. Dan yang D, ekonomi tidak dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan produk atau mengarahkannya ke pelanggan lain. Di sini ada jurnal entries-nya 1 Februari 2017 di debit cash 72.000, di kredit unearned sales revenue 72.000.
Pada 1 April 2017, di debit ada account receivable 648.000 dan unearned sales revenue 72.000. Di kredit sales revenue 720.000. Di debit ada COGS 374.000 dan di kredit inventory 374.000. Maka dengan demikian ekonomi telah mengalihkan kendali ke Epic. Ekonomi memiliki hak untuk membayar peralatan dan gelar hukum telah ditransfer. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.